Baik. Apa strategi dari tim Prabowo Gibran untuk menghadapi gugatan dari paslon lain nantinya, Bang Habib? Ya, ada banyak ya. Ada beberapa hal yang penting yang perlu kami sampaikan ke masyarakat, bahwa kami punya daftar amat panjang terkait kecurangan-kecurangan yang merugikan kami. Ya, termasuk kami akan menghadirkan bukti film dokumenter Dirty Food, produksi teman-teman itu yang kami anggap sebagai bagian black propaganda, bagian dari strategi kecurangan untuk merugikan kami. Baik. Bang Habib, kenapa kemudian Prabowo Gibran juga merasa menjadi korban terhadap kecurangan pemilu yang disebut terstruktur, sistematis, lalu kemudian masif itu tadi? Sudah nyata sekali, ya banyak sekali peristiwa yang sudah kami laporkan ke Bawaslu dan itu sudah memiliki kekuatan hukum karena dinyatakan oleh Bawaslu melanggar. Di antaranya yang fenomenal sekali adalah fakta integritas PJ Bupati Sorong yang dikatakan memenangkan Pak Ganjar. Lalu ada kasus-kasus misalnya tercoblosnya surat suara untuk paslon nomor 3 di Kuala Lumpur dalam jumlah yang amat banyak. Juga di Taipei. Terakhir ya, ketika hari H ada juga kasus di Wonosobo, Wonogiri, di mana penyelenggara pemilu ditengarai melakukan kecurangan untuk paslon tertentu. Ada juga tambahan adalah bukti-bukti digunakannya kementerian-kementerian, ya, bukan hanya kepala daerah dan kepala daerah, juga kementerian-kementerian di mana program-programnya digunakan untuk pemenangan paslon di luar paslon nomor 2. Tapi Bang Habib setuju kalau misalnya pemilu yang kemarin itu memang ada kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, itu setuju ya dari kubu 2 ya? Yang merugikan kami, ya. Banyak sekali kecurangan yang sangat merugikan kami. Oke, saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, film Dirty Vote yang diproduksi oleh Anda dan teman-teman dijadikan bukti oleh tim 02 begitu merugikan kubu 02 begitu kurang lebih. Tanggapan Anda, Bang Ferry? Ya, tidak konsisten saja menggunakan film dianggap black propaganda, tetapi datanya dipakai untuk membuktikan lawannya sebagai pelaku kecurangan. Film itu kan mengemukakan bahwa salah satu kecurangan yang terjadi ada di Sorong dan itu menguntungkan PDIP yang hendak dimenangkan sebesar 60%. Yang lain yang merugikan pihak tertentu tentu tidak dianggap karena mereka tertuduh sebagai pelaku kecurangan. Bagi saya itu biasa saja ya, ada yang merasa dirugikan sebagai korban, ada yang diuntungkan karena dia menang, ada yang maling teriak maling dan segala macam. Jenis-jenis seperti ini juga akan terjadi di dalam berbagai persengketaan. Dan kami menerima dengan baik apa saja tudingan kepada film sepanjang dibuktikan sebaliknya. Sejauh ini tidak ada bukti sebaliknya terhadap film tersebut, tidak juga dibantah substansinya, bahkan lebih banyak digunakan oleh masing-masing pihak, karena kan di film dibicarakan masing-masing pihak. Nah, besaran persentase kecurangannya saja yang beda-beda. Tapi membuktikan adanya TSM itu di MK nanti akan sulit atau mudah, Bang Ferry, menurut Anda? Ya, menurut saya karena di Undang-Undang, Putusan MK dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/2023, konsentrasi MK tidak lagi membuktikan kecurangan TSM. Tentu ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pihak ya. Walaupun kita ketahui bahwa prosedur penyelenggaraan pemilu itu sangat curang, sangat terstruktur, sistematis dan masif, tetapi mungkin akan ditemukan cara-cara lain untuk menjelaskan kecurangan, terutama ketika kita menjelaskan apa saja azas pemilu yang dilanggar di dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar, dan ada apa saja prinsip penyelenggaraan pemilu yang diabaikan, terutama yang ada di pasal 3 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kalau kita lihat secara gamblang prinsip dan azas itu banyak sekali yang dilanggar, Mas Egan. Misalnya prinsip profesional itu ditabrak betul oleh penyelenggara pemilu. Misalnya kacaunya sirekap, kacaunya kemudian proses hitung manual berjenjang,
lambatnya PKPU dikeluarkan, tidak sesuai dengan waktu yang dibutuhkan oleh peserta dan lain-lain. Belum lagi proses yang jujur dan adil, tidak berpihak, terbuka, dan macam-macam yang mungkin bisa dibuktikan oleh masing-masing pihak. Ketiga-tiganya tentu sudah mempersiapkan diri, tapi kalau kita mau berjujur-jujur hati, memang penyelenggara ini puncak dari masalah. Oke, Bang Habib, bagi kubu 02 sendiri yang dimaksud dengan kecurangan TSM itu yang seperti apa? Halo? Ya, Bang Habib, silakan. Iya, itu tadi ya, TSM kan jelas, terstruktur, sistematis, dan masif. Soal terstruktur, kita lihat banyaknya struktur kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan yang merugikan paslon 2. Kalau sistematis kita lihat dari tempus deliktinya memang sejak awal ada desain mengkondisikan para kepala daerah, misalnya yang tadi disebut Sorong, kemudian ada di Jawa Tengah ya, sejak jauh hari ya sebelum resmi tahapan kampanye. Jadi itu kan sistematis ya, jadi sejak awal direncanakan di berbagai daerah dan masif karena luas sekali ya, mulai di Pulau Jawa sampai ke Papua. Nah itu sudah menurut saya sudah sangat memenuhi adanya dugaan kecurangan TSM yang merugikan kami. Ya, tinggal nanti di pembuktian. Sebenarnya kan kami ini ya dalam posisi cukup menguatkan argumentasi KPU yang membantah adanya kecurangan yang relevansinya ke kami. Kan kami dalam posisi sebagai pihak terkait, tetapi kami ingin juga mengedukasi masyarakat. Ya, seperti disampaikan oleh saudara saya Pak Ferry tadi, bahwa inilah terjadi yang namanya maling teriak maling. Orang yang melakukan kecurangan lalu menuduh kecurangan. Dan fatalnya sudahlah melakukan kecurangan, mereka tetap saja kalah. Nah ini yang masyarakat sudah tahu, tetapi akan kami jadikan bahan juga edukasi kepada masyarakat kembali. Bang Ferry, sebelum jeda, yang maling teriak maling itu maksudnya Anda itu siapa sih? Tentu saja pelaku yang curang, menggunakan kekuasaan yang sangat besar, satuan pemerintah tertinggi hingga terendah, ya, presiden hingga kepala desa, tetapi merasa dia yang dirugikan. Nah, untuk pembuktiannya tentu akan ada di persidangan, ya, bagaimana membuktikan siapa yang salah, siapa yang menjadi pelaku. Kemudian misalnya data-data di film perlu disimak dengan baik supaya tidak salah paham, ya. Misalnya Sorong, yang terjadi itu bukan keberpihakan kepala desa, tetapi PJ Bupati Sorong yang menandatangani MOU untuk memenangkan pihak tertentu, 03 terutama, yang akan ditargetkan kecurangan itu dilakukan sebesar 60%. Ini kan kadang-kadang salah mengutip gitu ya, yang kemudian tidak tepat dengan data, itu juga akan menjadi kelemahan yang sangat prinsip di Mahkamah Konstitusi. Dan saya harap nanti memang masing-masing pihak secara detail ya menyajikan alat buktinya, yang walaupun kita ketahui bahwa kecurangan yang melibatkan kekuasaan, dia itu akan sangat tipis sekali secara langsung pembuktiannya. Butuh analisa dan alat bukti petunjuk untuk kemudian memperkuat dalil-dalil yang ada. Oke. Baik, bukti seperti apa dan saksi seperti apa yang kemudian perlu dihadirkan dalam sidang gugatan MK nanti, kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Didukung oleh Top Cappuccino. Enak. Italian Taste of Cup. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.